Ada kejadian unik selama penyelenggaraan tes CPNS di Madiun dan Jember pada awal November 2018. Saat para peserta diperiksa sebelum masuk ruang tes, beberapa di antaranya ketahuan membawa jimat loh. Mereka menyelundupkan kertas bertuliskan rajah, kain putih, sampai yang aneh-aneh seperti plastik berisi kunir dan seikat rambut. Kejadian ini bukan yang pertama kali dan semakin membuktikan bahwa sebagian warga Indonesia memang terobsesi menjadi PNS. Tes maupun pekerjaan sebagai pegawai negeri adalah hal yang sangat rasional. Ironisnya, masih ada yang melibatkan bantuan-bantuan mistis, karena nggak pede kali ya. Obsesi juga bisa mendorong orang untuk mencari solusi yang instan, meski melanggar hukum, seperti memanfaatkan jasa para calo. Mengapa mereka mau menempuh hal-hal beresiko itu? Ya karena jumlah pelamar dan formasi yang ditawarkan selalu timpang, sehingga peluangnya hampir selalu kecil. Pada 2014, pelamar CPNS mencapai 2,6 juta orang. Mereka memperebutkan 100.000 formasi. Artinya, satu posisi diperebutkan 26 orang. Situasi di 2017 makin bikin geleng-geleng kepala. Ada 2,4 juta pelamar untuk 37.000 formasi. Jadi, satu formasi diperebutkan oleh 65 orang. Setahun kemudian, ketimpangannya agak menurun. Meski jumlah pelamar naik ke angka 4,43 juta, formasi yang disediakan mencapai 238.000. Nah, pada 2019, jumlah pendaftar memecahkan rekor baru dan ketimpangannya naik lagi. Lebih dari 5 juta orang melamar untuk 152.000 formasi. Artinya, setiap satu jabatan diperebutkan 32 orang. Untuk memahami motif di balik obsesi ini, kami berbincang dengan beberapa pegawai negeri dan para PNS wannabe. Jawabannya standar, PNS memberikan kestabilan finansial yang tidak atau susah didapat ketika bekerja sebagai karyawan swasta. Besaran gaji pokok PNS sebenarnya biasa aja, tapi tunjangannya itu loh. Ada tunjangan jabatan, uang makan, uang dinas, sampai tunjangan kemahalan untuk PNS yang tinggal di daerah terpencil atau di wilayah dengan biaya cukup mahal. Uang pensiunnya juga lumayan untuk mengamankan hari tua. Ya walaupun tidak sebesar gaji bulanan, coba deh tanya orang tua kamu yang pensiunan PNS. Beberapa narasumber menganggap job desk PNS itu mudah karena bersifat administratif, tapi mungkin hanya berlaku di jabatan tertentu ya. Ada juga yang menilai perjalanan dinas atau penempatan di daerah terpencil bukan beban, tapi kesempatan jalan-jalan keliling Indonesia. Nah, kalau para fresh graduate bilang nih, jadi PNS itu demi menyenangkan atau memenuhi cita-cita orang tuanya. Orang tua jenis ini biasanya pensiunan PNS yang tahu enaknya jadi pegawai negeri, lalu berharap anaknya mengikuti jalan hidup yang sama. Atau yang pernah bekerja di bidang swasta dan membayangkan hidup anaknya akan lebih enak sebagai PNS. Meski demikian, demi mengikuti apa kata orang tua, ada juga yang terpaksa atau dipaksa meninggalkan cita-citanya sendiri. Sejarah mencatat PNS sudah jadi profesi idaman sejak zaman kolonial. Namun posisi ini hanya diraih oleh anak-anak dari kalangan priai atau golongan yang mendapatkan pendidikan tinggi. Jumlah pegawai negeri membengkak setelah Indonesia merdeka, terutama di masa Orde Baru. Meski jumlahnya membesar, sejarawan seperti Dennis Lombard mencatat birokrasinya justru menjadi gemuk dan tidak efisien. Nah, ini adalah tantangan di setiap pemerintahan, yaitu bagaimana menjaga jumlah pegawainya agar sesuai dengan kebutuhan, namun tidak terlalu membebani anggaran negara. Kita bisa belajar dari Yunani. Sekitar 1 dekade lalu, Yunani mengalami krisis ekonomi terburuk karena tidak mampu membayar hutang luar negeri dalam jumlah yang amat besar. Mereka dipaksa berhutang karena harus membayar pegawai negeri dan pensiunan yang jumlahnya juga amat banyak. Kira-kira 1 dari 4 penduduk Yunani bergantung pada gaji dari negara. Saat krisis pecah, pemerintah terpaksa memecat sebagian besar dari mereka untuk mengamankan dana bantuan asing. PNS kita belum segemuk Yunani. Catatan tahun 2018 menunjukkan jumlah PNS kita sebesar 4,45 juta atau 1,64% dari total penduduk Indonesia. Meski demikian, komposisinya di tiap daerah belum merata. Contohnya, jika kita bandingkan antara jumlah PNS dan jumlah penduduk di Banten dan Riau berdasarkan data tahun 2016. Jika satu PNS di Banten bertanggung jawab terhadap 159 penduduk, satu PNS di Riau hanya bertanggung jawab terhadap 23 penduduk. Nah, di luar perkara kuantitas, PNS juga masalah kualitas. Ini persoalan klasik sih, bagaimana PNS kita sering disorot karena dinilai belum menunjukkan kinerja terbaik. Berdasarkan data World Economic Forum tahun 2017, kualitas PNS Indonesia masih sangat rendah.
bahkan kalah dibandingkan PNS di Malaysia atau Thailand. Pemerintah tentu harus terus mencari solusinya, tapi biar tidak satu arah, PNS kita juga perlu berbenah diri. Udah nyaman dan aman, masa kerjanya setengah-setengah sih?